Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat. Selamat datang di webinar Berbagi Praktik Baik menyusun laporan guru piket. Kali ini sudah hadir bersama kita narasumber kita hari ini yaitu Ibu Dr. Kandida Rizky Nurjehan MPD. Beliau adalah PLT Kepala Sekolah SDN 050763 Gebang Langkat. Saat ini beliau juga merupakan kandidat doktor pendidikan dasar dari Universitas Negeri Medan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rizki karunia-Nya. Maka hari ini kita dapat hadir pada webinar ketiga yang dilaksanakan oleh komunitas belajar Bright Star Teacher Community. Bapak Ibu guru sekalian, webinar hari ini hadir atas permintaan Bapak Ibu guru pada webinar sebelumnya. Jadi beberapa Bapak Ibu guru belum mengetahui bagaimana cara menyusun laporan guru piket yang baik dan informasi apa saja yang sebaiknya dicantumkan pada laporan tersebut. Sebelum kita memulai ke acara inti, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu guru untuk selalu memastikan Zoom meeting-nya dalam keadaan mute atau mikrofonnya dalam keadaan off. Jika Bapak Ibu guru memiliki pertanyaan, Bapak Ibu guru dapat mengetikkannya pada kolom chat. Atau nanti jika Bapak Ibu guru ingin bertanya langsung nih kepada narasumber kita akan memberikan kesempatan setelah narasumber selesai memaparkan materinya. Dan pastikan Bapak Ibu guru menyaksikan webinar ini hingga akhir, karena kami akan membagikan link presensi di penghujung acara. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita undang narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Kandida Rizky Nurjehan MPD. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenal, wabarakatuh. salam sehat untuk kita semua. Izin pada Bapak Ibu yang terhormat. Mungkin di sini banyak senior saya ya yang sebagai peserta. Tadi udah diperkenalkan oleh MC kita terkait identitas saya. Sini izin kita berbagi sharing terkait judul yang sudah ditentukan oleh komunitas belajar, yakni bagaimana menyusun laporan guru piket. Nah, mungkin sudah sangat banyak ya kalau saya bilang kombel-kombel yang juga sudah menyelenggarakan dengan topik ini. Namun kita kembali untuk sharing di sini untuk meyakinkan sebenarnya seperti apa sih cara menyusun laporan yang dimaksud. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya atau slide berikutnya, the first is kuncinya adalah Bapak Ibu guru yang akan menyusun laporan piket ini harus berkomunikasi dengan pimpinan. Karena pastinya di setiap sekolah itu berbeda kebijakan, berbeda program, berbeda visi dan misi. Nah, poin inilah yang harus kita samakan, kita linearkan, kita benang-merahkan ketika menyusun laporan guru piket seperti itu. Nah, adapun untuk poin pertama, poin selanjutnya maksud saya, ketika kita menyusun laporan guru piket tersebut, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kegiatan ataupun tupoksi yang ada pada guru piket di setiap sekolah tentunya berbeda. Nah, paparan yang akan saya sampaikan itu kan secara umum. Tinggal bagaimana Bapak dan Ibu menyesuaikan kembali seperti yang saya bilang di awal. Terkait dengan visi misi sekolah, program sekolah, dan juga kebutuhan sekolah. Di sini ada kalimat ya, dalam setiap langkah sebagai guru piket, kita membentuk fondasi yang penting adalah keamanan, keteraturan, dan kehangatan di sekolah. The first is keamanan. Kalau poin keamanan ini kita bulati, kita fokuskan, maka disinilah fungsi guru piket. Nah, seperti apa keamanan yang akan dijaga ataupun yang menjadi tugas dari guru piket, kita lanjut di slide berikutnya.
Nah, di sini saya coba paparkan yang secara umum ya, tapi tidak menjadi kewajiban setiap guru yang menjadi peserta hari ini melengkapi poin-poin yang kita sampaikan. Baik lagi kalau saya bilang tadi sesuai dengan kebutuhan dan juga kesepakatan dengan pimpinan masing-masing di sekolah. Nah, kalau secara umum kita bisa lihat nih program guru piket ini juga dapat Bapak Ibu akses di PMM, di Google ataupun diakses sosial media lainnya. Dan poinnya itu aja sih sebenarnya gitu ya. Nah, yang pertama pasti guru piket itu menjemput siswa di pagi hari. Tentu ada dokumentasinya. Nah, inilah yang akan nanti dilaporkan, dipaparkan di makalah ataupun laporan guru piket yang akan diupload ke PMM. Seperti itu. Pastikan ketika penjemputan guru di gerbang ini merupakan juga satu kebiasaan atau satu program dari sekolah itu. Nah, menjadi permasalahan, Bu, gimana sih kalau misalnya kami tuh di sekolah nggak pernah loh guru piketnya itu berdiri di gerbang gitu menyambut siswa, pasti menjadi permasalahan gitu. Nah, satu solusi dari saya ketika memang ingin membuat laporan ini, ya dibuatlah sesekali kegiatan tersebut gitu. Tapi bagaimanapun juga izin kepada pimpinan atas kegiatan yang akan dibuat gitu. Saya yakin dan percaya nggak ada pimpinan yang melarang ya, karena itu juga menambah satu poin plus untuk apa ya di satu poin plus sekolahnya dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh umum, publik, oh disambut ya oleh guru-gurunya ketika anak datang, seperti itu. Nah, poin kedua, peningkatan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, yang ini dikenal dengan 9K, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keteladanan, keterbukaan. Namun, tidak semua sekali lagi sekolah menjalankan 9K ini karena terlalu banyak, baik itu di SMP, di SD maupun di SMA. Kembali lagi kepada program sekolah masing-masing. Bisa kita lihat kalau keamanan it's okay gitu ya. Guru piket pasti akan melakukan ini. Ketertiban masih mungkin bisa ya, masih masih sangat normal, pasti masih dilakukan. Tapi bagaimana dengan KK lainnya seperti keteladanan, keterbukaan, ini mungkin nanti akan ada tupoksi dari guru-guru lain, tidak khusus di guru piket. Ketika 9K ini diterapkan dan dilaporkan di laporan guru piket, that is good, itu bagus. Tapi jika memang tidak memungkinkan, tidak harus 9K. Karena ada juga yang berpendapat 5K juga sudah cukup. Jadi kita kembalikan ke eh, para peserta, ke Bapak Ibu guru hebat akan menggunakan poin berapakah. Seperti itu, ini secara umum saja. Selanjutnya apa sih tugas dari guru piket itu yang akan kita laporkan di laporan piket, yakni mengkoordinasikan guru pengganti bagi kelas yang gurunya berhalangan hadir. Nanti kita akan paparkan formatnya. Misal nih di kelas 11 ataupun di kelas 5, kalau di SD guru bahasa Inggrisnya nggak datang. Itu kan pasti ada laporan ke guru piket. Nah, tugas kita untuk menginstruksikan ke siapa nih yang masuk jadinya. Nah, ini laporan-laporan seperti inilah yang akan dijabarkan di laporan piket. Seperti itu. Selanjutnya ada mencatat laporan kasus. Misal nih, ketika kita piket, wah ada terjadi anak yang manjat pagar, keluar pagar, atau ada yang berantem, atau ada yang sakit, jatuh saat upacara, dan lainnya. Poin ini akan kita ceritakan, poin ini yang akan kita tuliskan di laporan guru piket tersebut. Next, apalagi kira-kira? Yang next yakni mencatat kasus ataupun petugas UKS, jika memang ada UKS-nya. Nah, bagaimana Bu ketika di sekolah nggak ada UKS? Mungkin ini kita bisa skip. Selanjutnya, menerima dan mendata tamu sekolah. Otomatis ada buku tamu di sekolah. Ketika pun memang buku tamu tidak ada, kita bisa note. Ketika kita jadi guru piket, siapa tamu yang datang. Nah, ketika memang pas kebetulan kita piket tidak ada guru piket, ya berarti ini kosong. Tidak mungkin kita ada-adakan. Misalnya ada tamu dari pihak puskesmas, atau ada wali murid datang. Nah, ini bisa kita sampaikan di laporan piket kita. Selanjutnya membuat laporan hasil piket. Nah, kalau bisa jangan menjadi PR nih ketika di final di akhir semester baru disusun laporan piketnya. Jadi ketika ini hari Sabtu, Ibu A piket gitu. Kita kita susun laporan itu per hari. Jadi tidak perlu di next semester di akhir semester, di semester berikutnya baru kita susun. Jadi mikir, oh saya piket di hari apa aja, kan jadi riuh ya, kan jadi ribet gitu. Jadi alangkah baiknya setiap jadwal piket itu kita susun. Saya rasa nggak ribet kalau kita buat setiap harinya. Baru nanti ketika pas di laporan PMM, tinggalkan ada tanggalnya ya. Saya rasa satu halaman cukup sih laporan ini. Jadi di hari Sabtu bulan April ini laporannya.
di hari Sabtu bulan Mei nih laporannya, seperti itu. Kita next ke slide berikutnya. Sebenarnya dengan beberapa poin tadi yang disampaikan udah selesai nih webinar kita. Nah, ini hanya penjabaran lebih lanjutnya. Penjabaran lebih lanjutnya apa? Yakni definisi daripada poin-poin tadi. Menjemput siswa di pagi hari, seperti apa poinnya. Ini ada penjagaan di pintu sekolah, seperti yang saya sampaikan tadi. Verifikasi kehadiran, penanganan keterlambatan. Misalnya ada yang terlambat, kita kasih punishment apa. Nah, tapi saya remember it again, saya coba mengingatkan kembali, memberi punishment tidak harus dengan kekerasan fisik. Ya, jadi guru-guru hebat pasti sudah terbiasa dengan memberikan punishment yang intelektual, punishment yang kreatif, dan juga tidak menjadikan kerusakan mental anak-anak seperti yang sekarang lagi booming mental health ya. Jadi berilah punishment yang memang cerdas dan berintelektual. Contohnya apa, Bu? Ya udah kita suruh mereka hafalkan kali-kali, ini kalau di SD, kalau di SMP sesuai dengan tingkatannya. Ketika memang bisa, oke, masuk kelas. Jadi atau mungkin pas yang piket guru agama, hafalkan Quran surat apa gitu. Sehingga punishment itu intelektual. Walaupun mereka nggak masuk kelas karena terlambat, tapi ada pelajaran dan pengalaman berharga yang dia dapat. Tidak lagi ya ketika terlambat dipukul kakinya atau disuruh sit up atau disuruh berjemur di tiang bendera. Nah, ini nanti akan viral lagi sekolahnya kan dibilang menyiksa murid seperti itu. Ini juga ada komunikasi dengan guru staf lainnya terkait beberapa info yang berkembang atau info-info penting. Ini poin 9K tadi, meningkatkan pelaksanaan keamanan tadi. Bagaimana guru piket melihat kebersihan? Contoh nih di selokan, oh ternyata masih ada sampah. Nah, tugas guru piket mungkin melapor kepada pihak kebersihan kalau memang ada pihak kebersihannya. Nah, bagaimana dengan sekolah yang tidak ada pihak kebersihannya? Berarti kan menjadi tanggung jawab guru piket atas sampah-sampah yang masih berserakan atau berkeliaran di halaman atau di got sekolah ataupun di kelas. Misal di kelas, berarti kan bisa menginstruksikan piket kelas seperti itu. Keindahan, kekeluargaan, kerindangan ini lebih ke taman ya, kesehatan dan lainnya 9K. Selanjutnya ini poin mengkoordinasikan guru pengganti tadi. Ini bisa menghubungi guru penggantinya, menyesuaikan jadwal, menginformasikan ke siswa kalau gurunya tidak hadir, atau memantau proses penggantian. Nah, poin-poin ini bisa juga menjadi isian daripada laporan program piket guru-guru gitu. Jadi nanti bisa dikopas dari poin-poin ini untuk laporan di laporan piketnya. Seperti itu. Ini nanti saya berikan ya PPT-nya. Ini juga untuk poin yang mencatat kasus di sekolah tadi. Ini ada pointernya bagaimana pemantauan aktivitas siswa, pencatatan kejadian. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tinggal mengikuti poin-poin yang ada di sini. Tinggal di copy paste, tinggal disusun bagaimana pemantauan aktivitas. Oh, guru melakukan pemantauan aktivitas dengan mendatangi kejadian atau melakukan pelarayan terhadap siswa yang berantem, misalnya seperti itu. Atau memberikan solusi karena sudah parah memanggil orang tua wali murid dan segala macamnya. Juga ada bagaimana pihak pelaporan kepada kepala sekolah kalau memang perlu ditindaklanjuti secara meluas. Ada menyarankan tindak lanjutan, ada berkomunikasi dengan guru dan staf tergantung kepada kasus itu berat atau tidak. Dan ini termasuk ke dalam poin-poin yang akan dilaporkan di laporan guru piket jika memang ada yang terjadi. Dan kita berharap sebagai guru piket ketika saya piket nggak usah ada kasus nih biar laporan lebih simpel gitu ya. Laporannya nggak terlalu banyak gitu untuk menurunkan poin-poin yang lain. Nah, ini poin berikutnya, mencatat dan melaporkan kasus kepada petugas UKS ketika ada cedera, seperti yang saya sampaikan di awal. Ketika upacara misalnya ada yang pingsan atau ada yang jatuh mungkin dan sejenisnya. Ini ketika memang yang piket bertepatan dengan hari upacara. Saya seperti itu. Atau kalau memang tidak sedang upacara bisa saja anak-anak sedang belajar tapi dia ke UKS. Biasanya ya di tingkat sekolah SD, SMP maupun SMA. Dan ini juga harus dicatat menjadi laporan bagi guru piket tersebut. Siapa yang masuk UKS? Biasanya kan juga ada tuh daftar tamu di UKS. Nah, nanti tinggal diambil dari sana. Ketika kita piket, siapa yang sakit, sakitnya apa, diberi solusi obat apa, misalnya oh ternyata belum sarapan, sehingga dia pusing. Nah, ketika tiba di UKS, bukan berarti langsung diberikan obat kan, tapi silakan dikasih makanan supaya perutnya nggak kosong. Jangan pula langsung dikasih obat, padahal dia belum sarapan gitu.
Ini masing-masing kita sikapi bagaimana sesuai dengan kondisi yang ada di TKP ataupun di lingkungan sekolah masing-masing Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, ternyata kebetulan nih kasusnya anaknya sakit di kelas gitu ya. Tapi ternyata dia memang sudah punya riwayat. Tentu kan mungkin ada kebijakan sekolah yang mengantarkan pulang. Nah, cerita-cerita seperti inilah yang dicatat oleh guru piket gitu. Untuk dilampirkan ataupun dicatat di laporan guru piket tersebut. Nah, kalau untuk bagian poin menerima dan mendata tamu, ini ada pointer juga bagaimana penerimaan tamunya, pemeriksaan identitas. Ada beberapa sekolah yang mungkin dia ketat ya, terdefinisi ketat. Kalau datang ke gerbang tuh harus terima ini dulu ya, KTP di gerbang Satpam, misalnya seperti itu. Ini juga harus diketahui oleh guru piket. Terus dia ke sekolah mau ngapain? Ini mendata kunjungan. Nah, ketika memang ada yang sudah memiliki format buku tamu, seperti itu lebih lengkap lagi nantinya. Ada nomor handphone, ada kebutuhan apa, ada asal dari mana, seperti itu ya. Kemudian siapa yang akan dijumpai, seperti itu. Ini ada poin-poinnya. Ini juga ada kepedulian keramahan. Ini menjadi pointer yang saya rasa menjadi bahan diskusi kita nih. Bagaimana cara kita menyambutnya, itu mungkin bisa dilaporkan di bagian laporan guru piket tersebut. Tapi mungkin nggak semua laporan piket itu selengkap ini gitu ya. Dan teman-teman balik lagi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan daripada pihak sekolah ataupun lingkungan sekolah. Nah, setelah itu tinggal disusun laporan piketnya. Mudah-mudahan tidak ribet ya dan tidak menjadi frustasi setelah adanya webinar ini. Ini bisa menjadi salah satu contoh ya, format pelaksanaan guru piket, nama guru piket, bulan, tanggal, jam piket, dan ruangan piket. Jadi kalau memang dalam satu semester itu Bu, saya piketnya tuh sebulan ada 3 kali. Berarti sebulan ada 3 laporan, kalau dia satu semester dikalikan 6. Itulah yang dijadikan satu, di PDF-kan, di-upload ke PMM. Seperti itu. Jadi nggak perlu ramar, ya nggak perlu sampai kayak membuat proposal skripsi ya, panjang-panjang nggak. Nah, tapi di samping itu juga boleh di-coverin biar cantik, baru dikasih kata pengantar, dikasih daftar isi, itu juga boleh ya yang seperti itu. Tinggal nanti bagaimana menyusun bab satunya, latar belakang pentingnya pelaksanaan guru piket atau tugas guru piket itu seperti apa, seperti itu. Tapi itu juga nggak harus menjadi beban, buat bab satu lagi nih susah gitu ya, langsung deh Parno. Tidak harus seperti itu. Jadi yang penting poin-poin wajib yang tadi saya sebutkan apa pelaksanaan itu aja, itu sudah sangat cukup untuk tahapan pelaporan PMM kita di ini perdana ya, untuk nanti di bulan Mei Juni perdana. Cukup sampai di situ aja. Kalau memang mau ditambah latar belakang hanya sekilas saja. Ini tadi poin contohnya kan, poin 1 menyebut siswa di pagi hari seperti apa, foto kan, buat dokumentasinya. Jadi kalau memang dia singkat-singkat, 1 lembar H4 atau HVS cukup nih setiap per hari piket. Nah, berikutnya, yang penting apa-apa ada barang bukti nih. Ini terkait pelaksanaan 9K atau 35K gitu ya misalnya. Ini tinggal dibuat aspek 9K-nya, pointernya, waktunya apa, bentuk kegiatannya apa. Jadi misalnya keamanan, memeriksa atau menegakkan aturan keamanan sekolah. Keamanan sekolah apa Bu? Misalnya salah satu aja kita ambil, datang tepat waktu. Itu kan sudah menjadi satu keamanan sekolah. Seperti itu. Kebersihan. Nah, kondisinya siswanya hari ini lingkungan udah bersih, kelas-kelas udah bersih atau belum? Silakan dijepret dokumentasi. Lagi-lagi di setiap per poinnya tadi ada dokumentasi sebagai barang buktinya. Ini terkait pengkoordinasi guru pengganti bagi kelas yang berhalangan hadir. Lihat jam keberapa gurunya tidak hadir atau kelas berapa kalau di SD ya yang gurunya tidak hadir. Pelajaran apa, mata pelajaran apa, guru penggantinya apa. Kalau memang mau ditambahin lagi kolom di sebelah kanannya tema pelajaran itu apa. Misalnya kalau di matematika algoritma atau pecahan seperti itu ya. Eh, Baru didokumentasikan di kelas itu saat itu siapa guru penggantinya. Kita berikan dokumentasi. Next, poin keempat mencatat melaporkan kasus tadi yang terjadi, khususnya pada kepala sekolah. Nama siswanya apa yang terjadi, apakah tadi ada yang berantem, apakah tadi ada yang apa ya jatuh, ada yang terluka, ada yang sakit dan sejenisnya. Dibuat jam berapa, siapa nama siswanya, apa kasusnya dan bagaimana tindakan penanganannya. Lagi-lagi didokumentasikan. Next ini mencatat dan melaporkan kasus
UKS. Ini juga sama, deskripsinya apa, tindakan penanganannya apa. Misal dikasih obat atau diberikan makanan, gitu kan, karena dia belum makan tadi pagi di sekolah, jadi dikasih konsumsi seperti itu. Kalau yang belum makan dari rumah kan nggak mungkin tiba-tiba dikasih obat, pastinya dikasih makanan dulu ya supaya perutnya berisi. Lagi-lagi dokumentasikan. Baru ketika ada tamu, dokumentasikan. Waktunya jam berapa tamunya datang, nama tamunya, tujuannya apa. Ini juga boleh ditambahin, mau digunakan kontak personnya, atau aktivitas selama dia bertamu seperti apa, itu boleh dijabarkan. Dengan dokumentasi. Bu, boleh nggak sih nggak pakai tabel gitu? Nggak boleh, boleh nggak sih nggak pakai tabel, deskripsi aja gitu ya? Kalau dari pribadi saya sendiri sih lebih baik bertabel. Dia lebih terstruktur dan lebih rapi gitu. Kalau kata-kata kan jadi kayak ngarang ya, ngarang bebas tuh lebih baik ditabelin seperti itu. Nah, selanjutnya ini terkait pelaksanaan program kerja, di mana guru piket melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, kegiatan guru piket sesuai rencana, dan hadir 30 menit sebelum masuk dan paling akhir. Ini hanya formalitasnya ya. Jadi kalaupun, Bu, saya bisa hadirnya 10 menit sebelum masuk ya, mau nggak mau kan, dengan apa ya, dengan alasan yang mungkin anaknya lagi sakit, atau kondisi cuaca yang hujan, dan sejenisnya. Seperti itu. Selanjutnya guru piket mengevaluasi setiap aspek program kerjanya. Seperti apa? Oh, ternyata piket saya hari ini kurang maksimal. Berarti piket berikutnya nanti saya coba maksimalkan. Jadi ada istilahnya evaluasi kita dan tindak lanjut kita seperti apa. Contoh nggak maksimal apa, Bu? Yang tadi seperti saya bilang. Kalau formalnya itu, kalau normalnya itu 30 menit sebelum masuk, kita yang piket sudah datang. Nah, ketika hari piket pertama kita ada kendala cuaca, kendala kesehatan, kendala lain-lainnya, di pertemuan atau piket berikutnya itu kita bisa perbaiki seperti itu. Ini yang dimaksud dengan evaluasi. Atau mungkin ketika tamu datang kita kecolongan gitu. Ketika tamu datang lupa minta datanya. Nah, next di piket berikutnya kita bisa lebih eh, apa ya? Lebih jaga-jaga gitu ya, lebih antisipasi terkait, oh kalau tamu datang ayo segera nih, jangan lupa dokumentasinya, jangan lupa minta datanya, seperti itu. Ini yang dimaksud dengan evaluasi, dan nanti ada ditindaklanjuti itu apa kegiatan yang akan kita lakukan, kita beri solusi terkait apa ya, keminusan ataupun hal yang tertinggal di saat kita piket sebelumnya. Ini ada beberapa poin tantangan yang sebenarnya tidak harus disampaikan juga sih di laporan piket. Ini hanya sebatas penyampaian bagaimana perilaku siswa yang beragam, kondisi kesehatan siswa. Ini sebenarnya juga menjadi tantangan kita di saat guru piket seperti itu, dan bagaimana kita mengevaluasi ataupun menyikapinya. Bagaimana koordinasi dengan guru pengganti? Ada nggak sih misalnya circle-nya yang, oh guru bahasa Inggris tadi nggak datang, terus kita kontak nih guru bahasa Inggris lainnya, pasti, aduh Bu, saya lagi ada tugas, saya nggak bisa pengganti kelas tersebut gitu. Nah, bagaimana nih kita menyikapinya? Bagaimana nih win-win solution yang kita berikan seperti itu? Pasti tentu jadi tantangan kan, terkait juga bagaimana kebersihan dan keamanan lingkungan tadi. Ini sebenarnya menjadi apa ya, menjadi perhatian untuk guru-guru piket. Bagaimana penanganan kasus yang pelanggaran berat atau interpersonal lainnya seperti itu. Karena kan otomatis ketika case terjadi, sesuatu yang terjadi di sekolah, yang dicari pertama oleh pimpinan adalah guru piketnya siapa gitu. Sehingga inilah yang menjadi tantangan berat guru piket yang kita buat menjadi 5 poin. Dan ini yang kalau bisa gitu kan, yang menjadi yang akan kita problem solving kan gitu, yang akan menjadi kita cari solusinya atas permasalahan ini. Dan paling, saya nggak tahu di sekolah Bapak Ibu mungkin guru-gurunya jauh lebih baik gitu ya. Ada yang terkadang untuk mengkoordinasikan guru pengganti ini tuh lumayan sulit gitu ya. Soalnya bagaimana menyikapi perilaku siswa ini gitu. Apalagi siswa-siswa yang Gen Z sekarang ya, generasi milenial. Nanti gurunya agak keras, siswanya malah berbalik badan, apalagi di tingkat SMP ya. Kita nggak bisa terlalu keras sekali, kita juga nggak bisa lembek banget. Mereka sedang 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 menjadi akunya gitu, mencari jati dirinya. Nah, inilah menjadi tantangan bagi kita. Jangan sampai kebobolan ketika kita bertugas sebagai guru piket di hari itu. Tapi mudah-mudahan yang menjadi peserta di sini guru-guru hebat luar biasa yang memang masih terkendali semua problem yang ada gitu ya. Terutama kalau koordinasi guru pengganti. Wah, semua gurunya nih bahkan mungkin berebutan gitu ya. Saya aja deh yang masuk seperti itu.
sehingga tidak menjadi kendala dan tantangan bagi guru piket. Nah, ini rencana tindak lanjut yang saya sampaikan tadi. Jadi bagaimana pengembangan atas program pembinaan siswa, pelatihan kesehatan darurat, peningkatan komunikasi dengan guru pengganti. Ketika hari ini permintaan kita misalnya tidak di tidak di ini ya, tidak direspon dengan baik loh. Bagaimana ya komunikasi kita selanjutnya agar guru yang kita mintakan untuk mengganti itu lebih responsif seperti itu. Nah, mungkin itu aja dari saya Bapak dan Ibu karena materinya juga sangat easy ya, sangat mudah. Yang pasti tidak menjadi beban ketika membuat laporan eh, guru piket di PMM terkhusus pada laporan bulan Mei Juni ini ya. Karena ini kan perdana kita menggunakan PMM. Yang penting tersusun rapi, terupload, sistem langsung menjawab kok. Nggak akan dikoreksi sistem. Ah bener nggak ya ada 9K-nya? Nggak kok. Yang penting dibuat aja. Saya rasa itu aja materi dari saya. Sangat welcome ketika kita diskusi di sini. Ketika pun ada salah pemaparan dari saya, kita diskusikan kebenarannya. Karena tentu kesalahan datang dari saya, kebenaran hanya milik Allah. Saya sudah dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan materinya dengan jelas. Baiklah Bapak Ibu, kami membuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom chat, atau jika Bapak Ibu guru ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, Bapak Ibu guru boleh raise hand agar kami persilakan untuk berbicara. Saya akan segera mengecek kolom chat kita. Ini di kolom chat ada dari Ibu Leni Ristiani. Katanya izin bertanya admin. Kepada Ibu, apakah masih standby di webinar kita? Apa yang mau ditanyakan Ibu? Tidak ada ya Ibu Lesti ya? Sorry Ibu Leni. Untuk PPT materinya nanti akan kami bagikan di link sertifikat Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir jika ada yang tertinggal, Bapak Ibu bisa mengaksesnya nanti. Link presensi sudah ada, kami sematkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengaksesnya dengan segera. Apakah ada yang bertanya? Sepertinya sangat jelas pemaparan dari narasumber ya Bapak Ibu. Makanya saya lihat ini sepertinya tidak ada yang bertanya lagi karena semuanya sudah clear. Tidak ada yang bertanya Bapak Ibu? Baik, itu ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah laporan piket harus disertai surat tugas? Mungkin narasumber kita bisa langsung menjawabnya. Baik Ibu, narasumber. Oh, sebentar. Di mute ya.
Ibu Rizky sudah bisa menjawab pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sistemnya kayaknya. Tentu, Ibu, yang pertama adalah SK. Jadi nanti akan dilampirkan SK piket yang ditandatanganin ataupun di stempel ya oleh pimpinan. Kalau memang tadi pelapor yang menggunakan cover, berarti cover eh, kata pengantar, daftar isi, baru nanti di situ ada SK sebagai guru piket. Demikian. Kalau memang tidak menggunakan cover, berarti yang paling depan adalah SK tersebut, baru bagaimana laporan daripada guru, apa yang terjadi selama kita piket. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu sudah clear untuk Ibu Sama-sama. yang bertanya. Oh, iya, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan katanya untuk link presensi apakah harus pakai email guru.id. Sebaiknya Bapak Ibu ketika mengisi presensi nanti disamakan dengan email saat mendaftar webinar. Adakah lagi yang bertanya, Bapak Ibu? Sudah clear ya? Oke, Bapak Ibu, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, sebelum kita menutup kegiatan webinar hari ini, saya minta izin untuk Bapak Ibu, kalau tidak berhalangan, videonya bisa dibuka agar kita bisa screenshot sebagai bukti kegiatan webinar. Oke, sudah mulai terlihat wajah-wajah cantik dan tampan para guru kita hari ini. Oke, baik ya Bapak Ibu, saya akan mengambil screenshot. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Lalu untuk layar yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu. Dengan demikian, berakhirlah webinar kita pada hari ini. Kami sebagai penyelenggara, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Bapak Ibu Guru, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.